teman-teman, perkenalkan nama saya Aurel Anggraini Romaito Sihite. Nah, di video kali ini saya akan memberikan contoh-contoh melipat surat. Nah, kita masuk ke contoh pertama, yaitu lipatan baku. Kita sudah menyiapkan satu kertas. Nah, kertas ini kita lipat menjadi 3 bagian. 3 bagian ini harus sejajar dan sama rata. Nah, kita periksa dulu apakah sudah sama rata apa tidak. Jika sudah, kita tekan begini. Nah, di lipatan baku ini, kepala surat atau kop suratnya harus berada di atas. Sehingga jika dia dibuka nanti, dia akan seperti ini. Nah, dia kepala suratnya langsung berada di atas gitu dan rapi ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu lipatan baku rendah. Lipatan baku rendah ini sama seperti tadi, dilipat 3. Namun ini kita lipat dulu pas sekali di bawah kop suratnya. Nah, di bawah kop suratnya, jika sudah pas lalu kita tekan. Nah, setelah ditekan, kita lipat juga kop suratnya. Kita lipat ke dalam teman-teman, lalu ditekan agar terlihat rapi ya. Jadi ketika kita membuka surat, kita langsung melihat itu surat dari mana. Nah, begini lalu Nah, ini kita siapkan satu surat lagi, yaitu kita masuk ke lipatan yang ketiga, yaitu lipatan akordion. Ini sama seperti lipatan baku, namun dia dilipat keluar, sedangkan baku dilipat ke dalam. Nah, kita lipat 3 begini keluar. Lalu kita lihat dulu apakah sudah sejajar atau tidak. Nah, kita paskan. Jika sudah sejajar, kita tekan lagi agar terlihat rapi seperti ini. Nah, kita tekan-tekan agar rapi ya teman-teman. Lalu kita dapat melihat langsung ya itu suratnya dari mana. Jadi sehingga pas dibuka itu dia langsung begini. Nah, bagus kan? Nah, ini kita masuk ke lipatan yang keempat, yaitu lipatan akordion rendah. Ini sama seperti lipatan baku rendah tadi, namun ini sedikit ada perbedaan ya teman-teman. Kita lipat 2 dulu begini, lalu kita tekan. Namun kop suratnya ini kita keluarkan. Jika lipatan baku rendah tadi ke dalam, ini keluar. Nah, begini. Jadi perbedaannya itu ada di kop surat ya teman-teman. Jika lipatan baku di dalam, nah di akordion itu dia di luar begini. Nah, jadi ketika dibuka itu dia begini ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu surat. Kita masuk kepada lipatan yang kelima, yaitu lipatan ganda sejajar. Nah, jadi lipatan ganda sejajar itu kita lipat 2 dulu ya teman-teman. Kita lipat 2, kita sejajarin. Apakah sudah sama rata? Jika sudah, kita tekan. Nah, setelah ditekan, itu kita lipat lagi, namun kita balik agar kop suratnya itu berada di atas begini. Nah, kita lipat 2 lagi seperti ini, lalu kita tekan lagi. Nah, jadi sehingga dibuka dia begini teman-teman. Nah, itu adalah lipatan ganda sejajar ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah siapkan satu surat, yaitu kita akan masuk ke lipatan yang keenam, yaitu lipatan tunggal. Lipatan tunggal ini adalah lipatan paling gampang. Kita lipat 2 seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lipat 2, jika sudah sejajar kita tekan lagi agar rapi. Nah, jadi ini adalah lipatan paling gampang dan paling simple. Nah, ketika dibuka dia begini teman-teman. Nah, ini kita masuk ke lipatan yang ketujuh, yaitu lipatan model Prancis. Lipatan model Prancis ini dia cara melipatnya miring begini ya teman-teman. Nah, kita lipat 2 begini. Nah, jika sudah sejajar kita tekan lagi agar terlihat rapi. Nah, kita tekan, lalu kita lipat 2 lagi begini teman-teman. Nah, jadi ini adalah lipatan model Prancis. Lipatan model Prancis. Nah, ini kita masuk ke lipatan 8 atau terakhir ya teman-teman. Ini adalah lipatan baron. Lipatan baron itu kita lipat 2 dulu begini. Nah, setelah kita lipat sudah sejajar, kita tekan begini teman-teman. Nah, setelah ditekan, kita lipat 3 lagi begini. Kita lipat 3 dengan sejajar. Kita sejajarkan. Lalu kita tekan lagi begini ya teman-teman.
agar terlihat bagus. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga video saya ini dapat menambah wawasan kepada teman-teman sekalian. Selamat siang, terima kasih.